Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Pekorea, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Sri Rostina Mardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Mega. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, semangat sekali hari ini, Bu. Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum nanti saya masuk di kelas Ibu untuk mengobservasi Ibu, saya akan melakukan dulu beberapa percakapan dengan Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, tujuan pembelajaran apa kira-kira yang akan Ibu capai nanti? Iya, jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada saat proses pembelajaran di kelas yang pertama itu adalah mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, melaporkan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar, Bu. Baik, Bu. Jadi ini mata pelajaran IPAS kalau tidak salah, Bu, ya? Ya, betul sekali. Pada area pengembangan apa saja yang ingin Ibu capai? Iya, jadi area pengembangnya yang ingin saya capai itu ada dua, yakni pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuannya nanti saya ingin siswa akan mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Dengan pengetahuan ini, siswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep perkembangbiakan generatif serta mengetahui manfaatnya dalam konteks biologis dan ekologis. Kalau kemudian yang dilihat dari nilai keterampilannya, saya ingin siswa akan dapat melaporkan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Keterampilan ini meliputi kemampuan siswa dalam menyusun dan menyajikan laporan yang jelas dan akurat mengenai proses perkembangbiakan generatif dan dampaknya, serta kemampuan untuk menjelaskan informasi tersebut dengan baik. Ya, baik, Bu. Seperti apa rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti? Apakah itu strateginya atau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya? Iya, baik. Jadi untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Dan saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model PBL. Lalu untuk metode pembelajaran saya akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Baik, Bu. Media pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Ya, baik. Saya akan menggunakan beragam contoh teks seperti laporan hasil observasi, LKPD, kemudian saya akan menggunakan PowerPoint dan laptop melalui alat proyektor. Setelah itu, setelah berdiskusi sesama kelompok, saya akan memberikan atau meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Maksudnya, kapan saya bisa masuk untuk mengobservasi Ibu di kelas? Ya, baik. Kebetulan mata pelajaran IPA ini dia berada di hari Senin jam kedua, Ibu. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, apa hasil dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi hasil percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran tentang media pembelajaran apa yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti di hari Senin. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya bercakap-cakap hari ini, Bu. Sampai ketemu di kelas Ibu nanti pada hari Senin jam kedua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, biasanya kita membaca Doa.
memimpin doa pada hari ini adalah ketua kelasnya. Coba ketua kelasnya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Rabbi zidni ilman warzuqni fahman artinya ya Allah tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah fahamku Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Jadi hari ini sebelum kita belajar guru saya perhatikan. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Iya, 5 ya. Ada informasi? Ada ya. Baik. Nah sekarang kita akan melakukan kegiatan yaitu melakukan main palu. Ya, jadi anak-anak tulis ini harus mengikuti arahan dari saya ya. Oke. Untuk meningkatkan konsentrasi saat akan memulai pembelajaran, kita akan melakukan gerakan stop atau mindfulness. Oke? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sejenak kita lupakan segala aktivitasmu sebelumnya. Coba duduk yang tenang, rileks, letakkan tangan di atas paha, kemudian lemaskan bahu-bahu dan otot tanganmu, kosongkan pikiranmu. Tarik napas yang dalam. Ya, rasakan napas yang masuk dari hidung. Rasakan napas yang keluar. Lakukan secara berulang. Buang semua perasaan yang tidak nyaman dalam pikiran kamu. Tarik napas kembali dan rasakan kesegaran napas yang masuk ke dalam hidung. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan mindfulness? Ya. Nah sekarang, jadi hari ini kita akan belajar IPA ya. Yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabatku ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebentar kita akan menyimak sebuah video pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi perkembangan
perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, melaporkan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Nah, sebelum kita masuk di materi atau tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari sebentar, pertama-tama dulu saya ingin mengulangi materi minggu kemarin ya. Iya, jadi mungkin anak-anakku di sini masih ingat ya tentang pelajaran minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang apa? Iya, bagian-bagian bunga. Nah sekarang, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian bunga? Hah? Iya, mahkota, apa lagi? Tangkai. Apa lagi? Hah? Oh, dasar bunga. Apa lagi? Bakar biji. Iya, kelopak. Iya, dan benang sari. Jadi anak-anakku silahkan buka bukunya halaman 5. Di situ sudah jelas tentang bagian-bagian bunga. Ya. Nah, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga, maka hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Ini masih ada kelanjutannya dengan pelajaran yang minggu kemarin dengan hari ini ya. Nah, kalau minggu kemarin, nah coba perhatikan di sini. Ini adalah bagian-bagian bunga, ya. Bagian-bagian bunga. Kemarin ibu sudah menjelaskan ya. Kalau bagian-bagian bunga itu adalah mulai dari dasar bunga, kemudian tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, kemudian mahkota, putik dan benang sari. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada bunga. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Ini adalah pertanyaan pematik tentang materi kita yang kemarin. Nih, apa yang Ananda ketahui tentang penyerbukan pada bunga? Ayo bacain. Apa yang kalian ketahui tentang penyerbukan? Atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ya, jadi penyerbukan adalah proses di mana serbuk sari dari bagian jantan bunga ditransfer ke bagian betina bunga untuk memungkinkan pembuahan dan pembentukan biji. Anak-anak, jadi sekarang kita akan menonton sebuah video pembelajaran tentang penyerbukan. Ya, nah setelah menonton video, sebentar kita akan melakukan diskusi dengan berbagai macam apa ya? Ya, berbagai macam-macam kelompok ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Penyerbukan adalah proses jatuhnya atau berpindahnya serbuk sari ke. Ya, baik. Jadi tadi anak-anakku di sini sudah menonton sebuah video pembelajaran tentang penyerbukan. Ya, jadi hari ini guru akan membagikan kelompok seperti yang telah ibu bagikan. Yang kelompok satu itu adalah kelompok Visual. visual. Kelompok dua adalah auditory dan kelompok tiga adalah kinestik. Jadi seperti pembagiannya, khusus untuk bagian kinestik silakan ambil bunga di luar, bunga asli. Ya, kalian ambil dulu satu orang. Kemudian untuk kelompok auditory itu menggunakan handset atau Pendengar. ya. Setelah ibu guru membagikan kelompok, ibu guru akan memberikan lembar kerja peserta didik, ya.
petunjuknya di situ adalah tugas yang pertama mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar, yaitu menggambarkan bagian bunga disertai keterangan dan menyebutkan cara-cara penyerbukannya. Ya, tadi kan kalian sudah menonton video pembelajaran. Kemudian ibu guru juga sudah menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Ya, jadi gambar di sini adalah dikutip petunjuknya ya. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan suatu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkanlah bagian-bagian dan tuliskan cara penyerbukan pada kolom berikut ini. Ya, jadi masing-masing kelompok silakan keluar untuk ambil bunga. Bunga apa saja, kemudian kalian gambar pada buku LKPD yang saya bagikan. Bagaimana anak-anak? Sudah ada yang selesai? Kelompok 1, 2, 3. Ada yang sudah? Iya. Jadi masing-masing kelompok atau yang mewakili akan naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, saya persilakan kepada kelompok kinestik untuk auditori. Iya, maaf ya. Jadi kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya akan membacakan bagian-bagian bunga dan fungsi bunga serta cara penyerbukaan bunga kembang sepatu. 1. Mahkota. 1. Dasar bunga, bakal biji, kelompok, tangkai putih, tangkai sari, petang sari, benang sari mahkota. Fungsinya: 1. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangan jantan. 2. Putik berfungsi sebagai alat perkembangan betina. 3. Mahkota berfungsi sebagai menarik serangga untuk membantu penyerbukan. 4. Kelopak berfungsi melindungi mahkota saat mencak. 5. Bakal biji atau buah berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. 6. Tangkai bunga yang berfungsi sebagai penopang bunga penghubung dan tindak bunga. 7. Dasar bunga, tempat melekatkan bunga. Cara penyerbukannya melalui angin, air, serangga, dan burung. Iya. Berikan tugas. Ini adalah hasil dari kelompok 1. Nah, sekarang kita melangkah ke kelompok visual untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2. Tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putih, benang sari, kelopak putih, tangkai sari, kepala sari, mahkota. Ya, terima. Kelompok 3. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya. Iya. Bagian-bagian bunga, putih, mahkota, bakal biji, dasar bunga, benang sari, kelopak, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menghubungkan bunga dengan batangnya. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Mahkota bunga merupakan perhiasan dari bunga. Umumnya mahkota ini berwarna-warni. Ada berwarna kuning, merah, hijau, dan lainnya. Tujuan adalah untuk mempercantik bunga agar serangga baik itu kupu dan lebah itu tertarik untuk hinggap di bunga untuk membantu proses penyerbukan. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga.
botol yang lehernya lurus dan panjang. Bakal biji merupakan tempat melekatnya atau tempat menampung calon-calon biji yang akan menjadikan tumbuhan baru. Ya. Ya, itulah tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, jadi hari ini Ibu Guru akan merefleksi tentang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, nah siapa yang bisa merefleksikan proses pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? Bagian-bagian bunga. Ya, bagian-bagian bunga. Selain bagian-bagian bunga, apa lagi yang dipelajari? Iya, cara penyebutan. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian bunga serta cara penyebutan pada bunga. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, karena hari ini proses pelajaran kita sudah berakhir dan kita lanjut di esok hari. Dari hari ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang Mega. Tadi kita telah melakukan, saya telah masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi. Sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilalui tadi? Iya. Jadi karena belum terbiasa, awalnya tegang dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena jujur saja, ini yang pertama kalinya saya observasi ada tanggung jawab. Karena selama ini kita yang observasi itu adalah kepala sekolah. Jadi ya seperti tadi yang saya sebutkan, agak tegang sedikit. Setelah itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa Ibu ceritakan kembali ada pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan. Iya, baik. Jadi kalau area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan siswa, siswa sudah memahami konsep dasar pembelajaran interaktif dan manfaatnya. Serta masing-masing kelompok itu sudah menjelaskan proses dan fungsi biologis yang terlibat dengan benar. Lalu kalau saya perhatikan dari keterampilannya waktu saya pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa sudah mampu melakukan atau kemudian interaktif dan memahami secara akurat, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan, dan dapat menyajikan informasi tersebut dengan jelas. Jadi dalam laporan atau masing-masing kelompok itu naik mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah berhasil atau tidak? Iya, jadi menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan ataukah ada kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran? Iya, betul. Jadi proses pembelajaran yang saya laksanakan itu pasti ada kekurangan dan kendala. Mungkin semua yang dilakukan dulu di mana masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran, dalam artian masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa siswa kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Ya, mungkin karena faktor pembagian kelompoknya, dan saya akan mencoba menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa, dan saya akan bagi kelompok berdasarkan gaya belajar dari siswa, kurikulum, dan strategi. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan perubahan pembelajaran seperti yang Ibu telah rencanakan tadi? Ya, insya Allah perubahan pembelajaran akan saya lakukan pada semester selanjutnya.
Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di observasi berikutnya. Baik.